Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, saat ini saya akan menyampaikan khotbah Minggu 29 Maret 2020 yang terambil dari 2 Petrus pasal 1 ayat 1 hingga 9. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih saat ini hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu, berkati dan juga berkuasa oleh Roh Kudus, agar firman-Mu ini berarti bagi kami dan juga berarti bagi jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus. Kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia damai sejahtera yang melimpah kamu oleh pengenalan akan Allah dan anaknya Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janjinya yang berharga dan yang sangat besar, supaya oleh kamu boleh mengambil bahagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. So apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskannya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pada minggu ini adalah minggu yang ke-6 Pasion di tengah-tengah gereja kita. Minggu Pasion adalah minggu sengsara Yesus menjelang perayaan Paskah. Saudaraku yang kekasih, di mana Tuhan Yesus di saat Dia sebelum diserahkan kepada penguasa dunia ini, maka Dia harus menghadapi beberapa persoalan. Persoalan-persoalan yang diperhadapkan kepada Yesus itu menyangkut terhadap dirinya dan juga menyangkut terhadap pengikut-pengikutnya. Tetapi Yesus mencoba untuk sabar, taat. Karena itu adalah merupakan bahagian dalam hidup. Sebagaimana Dia diutus oleh Bapanya ke dunia ini. Karena kasihnya kepada dunia ini, maka Dia rela menghadapi segala persoalan itu. Bahkan Yesus rela dirinya disalibkan dan juga rela dirinya mati. Tetapi Yesus tidak tinggal dalam dunia kematian. Bahkan Dia bangkit dan naik ke sorga. Nah, saudaraku yang kekasih, hal ini juga merupakan perjalanan hidup kita saat ini, di mana virus corona lagi menjadi momok dalam perjalanan hidup, baik bergereja, berbangsa, dan bernegara. Maka dari itu, pemerintah sudah membuat suatu keputusan. Maka darurat corona hingga 29 Mei. Maka dari itu saudara, tidak sedikit manusia yang takut. Jangan-jangan kita sebagai orang percaya juga, ya ada rasa takut, khawatir. Karena apa? Karena kita juga bisa menjadi mangsa si corona ini.
bisa kita menjadi korban si corona ini. Karena corona ini tidak pandang bulu, tidak lihat jabatan. Apakah dia pendeta, penatua, diaken, bahkan jemaat juga. Kaya, miskin, semua. Tidak ada yang bisa terbebas daripada virus corona. Tetapi saudara, di saat-saat kita menghadapi persoalan ini, maka disinilah gereja diharapkan untuk dapat menjadi suara kenabian. Bagi siapa? Bagi jemaatnya. Bagi siapa? Bagi masyarakat. Lewat apa? Lewat tanggung jawab. Lewat apa? Lewat doa. Lewat apa? Lewat ibadah. Lewat apa? Lewat kebersamaan. Saat ini kita tahu, kita dirumahkan. Maka lewat kita dirumahkan itu, satu sisi, kekeluargaan kita semakin akrab. Tapi sisi yang lain, saudara, ada masalah. Ekonomi terpuruk. Tidak sedikit sekarang manusia yang ada di Indonesia ini, bahkan juga imbasnya ke gereja, sudah menjadi bingung. Karena apa? Karena pekerjaan terhenti seketika ini. Maka dari itu, tidak sedikit juga kita mengharapkan belas kasihan daripada orang. Nah, oleh karena itu saudara, kita sebagai orang percaya, di mana kita juga mengharapkan belas kasihan dari Tuhan. Dan juga kita harus mengasihi sesama kita manusia. Maka dari itu, dalam teks kita tadi, yaitu 2 Petrus pasal 1 ayat 1 hingga 9, hidup orang percaya selalu mendapatkan kasih karunia dari Allah. Itulah tadi yang diungkapkan oleh Petrus. Diawali firman Tuhan ini, tulisannya ini, dengan mengucapkan damai sejahtera Allah. Bagimu, bagi saya, bagi saudara. Berarti kita hidup sebagai orang percaya mendapatkan kasih karunia dari Allah. Kita ini semua. Oleh karena apa saudara? Oleh karena pengorbanan Yesus. Maka dari itu, orang yang sudah mendapatkan kasih karunia Allah, maka orang itu akan mendapatkan kasih karunia itu yang dianugerahkan kepada setiap orang yang hidup saleh. Jadi rupanya, orang yang akan mendapatkan kasih karunia Allah itu adalah orang yang hidup saleh. Dalam Alkitab dikatakan, siapa itu yang saleh? Yaitu Ayub. Ayub itu adalah dikatakan orang saleh. Tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat jahat di mata Tuhan. Tapi justru dia juga menghadapi persoalan hidup. Tetapi saudara, bahwa orang saleh tidak juga terlepas daripada persoalan hidup. Kita juga ada. Tidak sedikit orang yang dirinya saleh tapi dia menghadapi persoalan sama seperti Ayub. Nah, oleh karena itu, bagaimana sikap hidup kita sebagai orang saleh? Yang dikatakan oleh Petrus, di mana dia katakan, Allah menjanjikan kebaikan bagi semua anak-anaknya. Allah menjanjikan kebaikan bagi semua anak-anaknya. Jadi rupanya dibalik daripada si corona ini yang hampir merata di Indonesia ini, yang juga harus menutup persekutuan bersama-sama di gereja, harus lewat live streaming. Tetapi saudara, kita ini masih dikasihi oleh Allah. Sebab Allah menjanjikan kebaikan bagi semua anak-anaknya. Kebaikan itu akan menjadi nyata bila kita bertahan dalam situasi apapun. Seperti Kristus bertahan dalam situasi apapun. Bahkan dia menyerahkan dirinya kepada penguasa. Marilah saudara, kita juga harus semua bertahan bersama dengan Yesus Kristus di dalam iman. Maka dari itu saudara, Petrus melanjutkan, oleh karena kita ini semua anak-anak Tuhan yang dijanjikannya, maka kita terus menguatkan iman.
iman percaya kita. Kita kuatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Maka dari itu sekarang GBKP Kelas Jakarta Kalimantan membuat suatu ibadah di tengah-tengah keluarga, rata-rata majelis yang diprakarsai oleh para pendetanya. Setiap malam di jam 21 malam seluruh keluarga Kristen di Kelas Jakarta Kalimantan ini membuat ibadah. Mendoakan pemerintah, mendoakan para dokter dan medis, mendoakan keluarga, mendoakan jemaat, mendoakan presiden dan menteri-menterinya. Supaya saudara, lewat kebersamaan kita ini, inilah namanya orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan dan terus menguatkan iman. Iman itu tidak kelihatan, tapi dapat dirasakan oleh semua orang. Nah, oleh karena itu, bagi orang-orang yang selalu mempertahankan iman dan kuat dalam iman, maka dia harus mengasihi sesama saudara. Karena tadi Rasul Petrus katakan, jikalau kamu tidak mengasihi saudaramu, kamu itu adalah picik. Picik tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Mungkin hanya kamu katakan, saya orang beriman. Tapi kamu tidak mengasihi saudara-saudara. Saudara, bukan seperti itu. Dikatakan tadi bahwa setiap orang harus ada perubahan hidup, perubahan sikap. Ada pembaharuan dalam hidup. Nah, oleh karena itulah, maka Petrus mengatakan mengasihi. Yesus juga mengajak kita, kasihlah samamu manusia. Siapakah samaku manusia? Bertanya pernah orang Farisi kepada Yesus. Maka Yesus katakan di dalam perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Lalu Yesus bertanya, siapakah sesamanya manusia bagi orang yang kena rampok itu? Jawab orang Farisi, orang yang menolong. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, janganlah kita ini sebagai manusia yang picik. Manusia yang buta mata iman. Yang buta mata jasmani. Tapi mari kita lihat bahwa sekarang ini uluran tangan kita sama seperti uluran tangan Yesus yang mengulurkan tangannya kepada manusia. Kita pun begitu, saudara. Ulurkanlah tanganmu kepada setiap orang dengan apa yang ada padamu. Supaya oleh karena itu, kita sebagai orang yang sudah dipanggil di dalam saat-saat pasion ini, di saat-saat penderitaan Yesus pada zamannya, juga kita menghadapi saat-saat penderitaan seperti ini. Tapi jangan kalah. Tapi harus kita menang. Karena kemenangan itu adalah milik daripada kita. Dan kemenangan itu adalah harus kita berikan kepada setiap orang. Supaya aku menang, saudara-saudara juga menang. Itu maka ada lagu sekolah minggu. Ku menang di dalam nama Tuhan. Berarti kita menang dalam nama Tuhan. Maka dari itu saudara, mari kita bersama-sama berperang melawan virus corona dengan doa. Melawan virus corona dengan menjaga diri. Melawan virus corona dengan mengikuti aturan-aturan pemerintah. Patuh dan setia. Kita percaya bahwa Yesus hadir akan menyelesaikan pergumulan jemaat ini. Akan menyelesaikan pergumulan bangsa ini. Maka dari itu saudara, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Iman kita jangan goyah. Sekalipun ada tantangan, tapi ada harapan. Seperti pelangi di musim hujan. Di balik hujan ada pelangi yang indah. Jadi di balik daripada persoalan hidup kita, ada kekuatan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, selamat mengikuti Minggu Pasion. Mungkin di saat Paskah, saat Jumat Agung, kita tidak bisa seperti tahun-tahun sebelumnya. Tetapi kami percaya, mari kita bersama-sama. Supaya virus corona ini segera hilang daripada Indonesia.
supaya kita kembali bersekutu seperti sedia kala di rumah ibadah yang sudah kita bangun bersama-sama. Selamat Passion, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah kami dengar. Kami percaya bahwa firman-Mu ini kekuatan bagi kami. Berkati juga kami, berkati juga jemaat-Mu, dan berkati juga yang mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.